Nah, saya sarankan begini, ketika sebuah desa mau membuat desa wisata tadi, minimal dia harus tahu potensi apa yang paling unik di desa tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya dalam Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kemarin kita sudah mempodcast beliau dan hari ini juga kita hadir kembali di studio kami. Di depan saya kita sapa Dr. Indra Primansa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin dan juga keberkahan umur dan keberkahan kehidupan kita. Amin, amin ya Allah. Oke Pak, sebelumnya kemarin kita di video podcast sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ketahanan pangan, kemudian juga tentang BUMDes dan yang lainnya. Baik Pak, untuk di video kali ini kita akan mencoba mengobrol tentang desa wisata, juga tentang regulasi daripada desa wisata, dan Garut ini ke depan mau ada pilkada. Nanti kita akan mencoba membahas juga tentang pemimpin, kriteria pemimpin menurut Bapak. Kita coba awali dengan bagaimana menurut Bapak tentang desa wisata itu. Baik, desa wisata sesuatu yang menarik sebetulnya ya. Karena semua desa, mungkin di tiap desa ingin ada pendapatan ya dari hasil aktivitas bisnisnya. Salah satunya mungkin dibangunlah sebuah wisata-wisata yang notabene itu adalah dari kebijakan aturan dari desa tersebut. Nah, yang saya lihat sekarang itu desa wisata itu hanya bicara untuk menambah ketertarikan saja gitu ya, tanpa dilihat ini sustainability, keberlanjutannya seperti apa. Nah, itu kadang-kadang ketika misalkan di situ sudah stuck, tidak ada dikembangkan, ya sudah bubar sendiri wisatanya. Ya, tidak dikelola dengan baik. Ya. Padahal itu ada regulasi nggak dari desa sendiri? Seharusnya desa itu ketika mau membangun desa wisata apapun itu harus dibangun kira-kira kebijakannya apa sampai ke depan. Jangan hanya memfollower aja gitu. Desa lain ada wisata ikut-ikutan seperti itu. Tapi tidak ada kajian ini ke depan harus seperti apa gitu. Nah, saya sarankan begini, ketika sebuah desa mau membuat desa wisata tadi, minimal dia harus tahu potensi apa yang paling unik di desa tersebut gitu. Ya, contoh misalkan ada desa, mungkin ada air terjun, ada danau, ada itu kan lebih ke alam ya. Nanti bisa dibikin kayak outbound kan bisa aja seperti itu ya, dibikin desa wisatanya dan bisa memancing pendapatan ya di sana. Nah, di sini diperlukan desa, terutama kepala desa itu harus memiliki mungkin ada salah satu program ya dari yang mau dikembangkan. Ketika kepala desa mengatakan sejak kepala desa semua hubungan A, B, C, D. Nah, itu harus bisa digali gitu. Nah, pertanyaannya begini gitu, siapa yang menggali gitu, itu kan? Ketika misalkan visi misi di dalamnya ada desa wisata hanya sebatas lips ya, bakal mentok gitu. Ya, tapi kalau dia keinginannya memang clear, dia tahu potensi di desanya seperti apa dan sumber daya alam juga sumber daya manusia yang bisa diciptakan, menurut saya itu akan lebih stabil ya. Nah, desa di sini kan kalau kita bicara desa wisata berarti harus bisa memitigasi wilayah desanya itu apa potensi. Ya, contoh misalkan mungkin wisata itu jangan kita berpikir hanya sesuatu yang alam saja gitu ya, tapi juga harus lihat ke hal-hal yang lain yang bisa dibikin wisata. Contoh misalkan ada wisata religi.
ada wisata kuliner, ada wisata-wisata perkebunan, atau apapun yang akhirnya orang tertarik untuk datang ke situ. Nah, itu harus si kepala desa itu harus tahu tempat saya nih bagus kalau ditanami durian misalkan, alpukat, apapun, bikin desa wisata kebun di situ. Kayak stroberi yang di Lembang ya, seperti itu. Nah, kita bikin seperti itu. Jadi yang berbau di situ ada durian, alpukat, apapun yang perhubungan bisa dibikin wisatanya. Bisa, misalkan. Tetapi kan desa wisata itu tetap ikut campur juga pemerintah setempat atau pemerintah kabupaten juga tentunya harus menunjang. Betul. Harus menunjang dengan adanya regulasi atau kebijakan mengenai tentang desa wisata. Menurut Bapak ini Kabupaten Garut seperti apa nih? Sebetulnya Kabupaten Garut kalau saya lihat di YouTube apapun itu kan destinasi wisata itu sangat banyak, banyak sekali. Dan saya melihat tidak dikelola secara profesional. Padahal itu bisa dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Kalau cerdas ya pemimpinnya gitu. Ya dikembalikan lagi ketika misalkan pihak pemerintah tidak bisa mensupport, tidak bisa menggaransi dengan kebijakan, otomatis desa juga akan acuh tak acuh. Jadi tidak ada dorongan. Harusnya misalkan seorang kepala daerah kalau ya ketika melihat di situ banyak potensi, dia harus bikin kebijakan. Oke Pak, kan di Garut ini ada desa wisata ya, salah satunya yang saya kemarin di konten itu desa wisata Sindang Kasih. Itu menurut Bapak ini bagaimana? Karena penataan di sana itu di depannya itu kurang menarik Pak, sehingga banyak wisata yang nggak mau ke sana, tetapi pas begitu ke bawahnya itu lumayan menarik. Ini bagaimana menurut Bapak? Baik, itu contoh mungkin ya. Saya melihat sejauh ini kalau kita bicara regulasi pemerintah, mohon maaf ketika dikelola pemerintah karena mungkin anggarannya terbatas, jadi apa adanya. Itu kalau saya melihatnya selalu seperti itu. Ketika dikelola oleh karena di situ tidak ada unit bisnis pemerintah. Apakah itu badan usaha milik daerahnya, apapun yang khusus mengelola seperti itu. Nah, ketika pemerintah ada keterbatasan anggaran dan lain-lain, kalau saya sih kita tarik investor gitu. Nah, apakah bisa menghadirkan pemerintah kabupaten bisa menghadirkan investor untuk menata atau supaya ini bikin menarik begitu Pak? Menurut saya sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa karena gini, investor itu ketika tidak diinfokan, dia kan nggak tahu. Ya ketika misalkan seorang pemimpin daerahnya tidak pernah mengeksplorasi, mempromosikan potensi wisata, terus tidak pernah ada MOU ya dengan para investor, ya pasti tidak akan terjadi gitu. Cuman kan permasalahan yang paling mendasar, investor juga ketika mau investasi di sebuah daerah itu lihat regulasinya. Apakah ini bisa jadi jebakan Batman bagi dia gitu ya? Nah gitu. Dan di situ kadang-kadang tidak ada transparansi gitu ya. Nah kepala daerah harusnya bisa melihat potensi itu dan harus terbuka. Ya karena bagaimanapun juga ketika nanti itu sukses, itu akan mengangkat dan akan menambah pendapatan daerah gitu. Itu kalau secara global ya. Cuman terkadang begini, mohon maaf, investor itu karena tidak ada link yang kuat terhadap pemerintah, dia pakai calo. Nah calo inilah sebetulnya yang membebani biaya. Jadi akhirnya tidak tertarik investor, belum apa-apa udah banyak ABCD gitu lain-lainnya. Saya yakin ketika misalkan ke pemerintah langsung lewat badan investasi daerah gitu, itu akan lebih clear. Apalagi kita bicara sesuatu yang regulasi itu kuat ya. Kuat di sini artinya apa? Kita melihat yang namanya investasi itu kan bisnis. Kalau bisnis profit kan yang diharapkan. Sementara pemerintah daerah itu pengembangan dan pelayanan seperti itu kan. Cuman di situ ketika kepala daerah bisa mengorganize dengan baik, terus investornya juga mau bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah, selain nanti akan meningkatkan ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan di situ, di wisata tersebut otomatis kan ke desa ya. Dari sisi jasa, produk apapun yang dibangun, itu bisa menciptakan pertumbuhan sebetulnya. Nah ini kita menarik juga, kemarin kita coba berbicara tentang masa BUMDes juga. Bisa dikaitkan dengan desa wisata dengan BUMDes. Yang kemarin yang saya kemarin saya konten itu dengan BUMDes. Ini menurut Bapak linknya gimana nih? Nah itu lebih baik sebetulnya.
Karena bagaimana juga wisata investor itu akan selalu bicara bisnis B2B-nya dengan siapa nanti ke depan. Kalau dengan kepala desa kayaknya tidak memungkinkan. Ya, tapi ketika kepala desa di situ ada badan usaha milik desa itu akan lebih mudah sebetulnya. Karena kan kalau kita bicara kerjasama bisnis pasti kan ujung-ujungnya NPWP ya. Ada pajak gitu kan. Nah, BUMDes sudah punya. Terus dari misalkan korporasinya dia kan ada struktur organisasi di situ ya. Ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk administrasi dan lain-lain. Sama halnya juga investor juga sama. Dia ketika mau MOU, mentransfer bisnis apapun dananya, dia kan harus tahu bagaimana perhitungannya, bagaimana laporan keuangannya. Nah, itu akan nambah memudahkan sebetulnya. Akan memberikan akuntabilitas bagi si investor ketika dia mau menginvestasikan dananya di sebuah wilayah, mau wisata apapun itu sebetulnya, itu harus dengan siapa nanti saya berbisnisnya. Betul. Nah, tatkala gini Pak, tatkala ketika sebuah desa ini ingin mengembangkan wisata, kemudian kena keterbatasan dana juga dari desa, kita langsung merangkul pemerintah. Sementara pemerintah sendiri tadi keterbatasan juga. Nah, terkadang itu suka sulit untuk mengembangkan. Menurut Bapak ini bagaimana terjadi di Garut? Kalau seandainya nanti ini ada pemimpin, kita kaitkan nanti dengan pilkada juga. Apalagi kalau Bapak nanti mencalonkan ya menjadi sebagai bupati dari independen. Ini menurut Bapak nih bagaimana nih Pak? Kalau saya melihat itu tidak adanya koordinasi sebetulnya. Karena terlalu banyak birokrasi yang rumit. Karena ketika birokrasi rumit, disitulah ya mohon maaf muncul oknum-oknum ya yang mengatasnamakan A, B, C dan seterusnya. Nah, pemimpin daerah itu harus punya regulasi yang pasti bahwa ini ada investasi, bahwa ini bisa memberikan potensi-potensi pendapatan daerah bagi wilayahnya dan apapun itu harus terbuka aja gitu. Artinya di situ harus kerjasama dengan dinas wisata kan ada ya. Nah, pariwisata kita kerjasama juga dengan desa gitu kan, dikolaborasi aja di situ. Tinggal misalkan memilah-milah wewenangnya gitu, wisata wewenangnya di mana, desa di mana, silakan ditumbuhkan dan di situ diawasi atau dikendalikan oleh pemerintah daerah atau bupati gitu. Berapa persen Pak menurut Bapak nih tentang desa wisata ini berkembang di Kabupaten Garut? Kalau lihat potensi yang ada, kalau saya lihat ya kemarin di YouTube tuh yang YouTuber cari-cari tempat wisata di Garut itu puluhan gitu. Yang saya lihat masih perawan mungkin gitu ya. Jadi masih utuh gitu. Masih utuh dan butuh juga biaya yang cukup besar juga. Betul. Nah, di situ sebetulnya kita peran kepala desa ya dengan ada dana desa. Sering saya katakan desa itu hanya perlu bangun infrastruktur. Jalan, itu teman jalan akses. Ya, kita misalkan bagaimana bisa mempromosikan sebuah wisata, aksesnya nggak ada. Nah, ketika aksesnya sudah dibentuk, mungkin kita bikin pilot project aja dulu yang kecil-kecilan. Ya, boleh itu misalkan nanti anak-anak muda silakan ya dibangun sesuatu yang menarik, bisa di YouTube kan apapun itu. Nah, suatu saat kalau misalkan bagus promosinya dan lain-lain, saya yakin akan ada investor. Karena investor, wah ini nih kansnya bagus lah untuk bisnis dan lain-lain. Cuman desa mau tidak mau harus memfasilitasi infrastruktur itu aja. Sebutnya itu aja. Sisanya untuk membangun A, B, C, D, mau bangun apapun ke depan, ya itu investornya gitu. Apakah pemerintah nanti bisa mengkaitkan atau menggait? Kalau saya bisa ya, kita kembalikan siapa pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya nggak ada kemauan ya susah. Karena kan saya juga pernah berbicara ngobrol dengan salah satu kepala desa. Ini saya ada desa wisata yang perlu dikembangkan. Ternyata keterbatasan dana dan susahnya untuk mencari investor. Nah, nanti mungkin ke depan Garut kalau misalkan ada pemimpin yang bisa misalkan menggait investor untuk khusus desa wisata, ini lebih menarik menurut saya. Betul. Jadi sederhananya beginilah. Karena kan kalau bicara rumit susah ya. Sederhananya dulu. Ketika desa memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan, apapun itu wisatanya. Nah, harusnya di situ sudah ada proposal. Harus dibangun desa bekerja sama dengan BUMDes.
dari sisi bisnisnya, dari sisi regulasi. Nah, mungkin bisa diajukan ke dinas wisata dengan rekomendasi dinas desa kan begitu ya. Nah, nanti di kita kan ada badan investasi itu di Garut, ya, diberikan ke sana gitu. Nah, dari situ kalau kita bicara SOP-nya ya, nah di situ dan di dinas wisata atau badan wisata, ya itu yang akan mengusungnya. Nah, otomatis kan tadi katanya cari investor tuh. Betul. Di kita kan ada badan investasi daerah. Investasi daerah. Ada sebetulnya. Itu dari siapa saja di dalamnya? Bagi bidang-bidang yang mencari investasi, investor. Investor berarti. Nah, cuman kalau saya lihat di situ lebih banyak ke hilirisasi kalau saya lihat. Bikin pabrik terus gimana gitu ya. Investasi sana padahal pariwisata juga bagian dari investasi sebetulnya. Harusnya. Iya, harusnya seperti itu. Tapi mungkin mindsetnya itu ya, investasi itu harus di ujung gitu. Padahal di awal juga bisa. Ya, paling nanti diperkuat dengan regulasi bupati. Gitu. Ini adalah dulu story, rasanya enak dan tidak mimpi. Nah, saya kaitkan dengan bupati nih. Menurut Bapak nih ke depan, saya berulang kembali nih, saya katakan. Kan Kabupaten Garut sebentar lagi mau pilkada. Di progres yang sebelumnya kita juga sudah. Tapi menurut Bapak nih, kriteria seperti apa sih untuk pemimpin Kabupaten Garut ini? Baik, yang pertama beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, tentu itu ya. Setidaknya nanti memiliki akhlak dan etika yang baik. Itu nomor satu sih. Yang kedua ada awareness. Jadi artinya dia bisa melihat apa sih yang ada di Garut, baik itu sisi sosial, politik, budaya, seni, ekonomi dan lain-lain. Ya, itu harus ada awareness di sana. Jadi tidak hanya bicara gimana nanti, tapi nanti gimana gitu dengan yang ada. Apakah itu sumber daya alam, sumber daya manusia? Sumber alam mungkin Garut itu luar biasa. Nah di situ berarti harus ada kecerdasan berpikir gitu. Nih ini bagus dibangun dan harus bisa menginline-kan dengan potensi sumber daya manusianya. Ketika misalkan kita wisata aja bicara, wisata di Garut kalau kita telah minimal misalkan ada 20 titik minimal misalkan. Nah dengan 20 titik itu si pemimpin bupati itu harus bisa menilai dari titik-titik yang nanti jadi skala prioritas tadi, bagaimana menindaklanjuti dan bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak bagi lingkungannya. Karena bagaimanapun juga ketika wisatanya berjalan itu pasti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya begitu melihatnya, tinggal dibikin regulasi aja. Ya, seperti gitu. Betul-betul akuntabel ya. Betul, bikin aja regulasi mempermudah. Tadi koordinasi badan investasi, departemen wisata, dinas desa, dibikin aturan main. Dan di situ bupati jangan terlalu banyak bermain. Nah, ya sudah serahkan aja pada ahlinya. Kalau menurut Bapak nih seorang bupati dia sebagai pengambil kebijakan dan dia juga kadang-kadang ada bupati juga yang sebagai pemain. Ya. Bagusnya menurut Bapak dua-duanya atau salah satu? Jadi gini, kalau bupati itu kan udah dimandat ya, disumpah harus melayani masyarakat. Demi Allah. Ya kan begitu ya. Kalau saya melihat gini, sebetulnya ketika bupati berbisnis nggak jadi masalah. Sejauh tidak memakai anggaran dan fasilitas negara. Jangan sampai di situ dia memanfaatkan fasilitas negara dipakai, anggaran dipakai, itu yang bahaya gitu. Tapi kalau di luar itu karena dia misalkan ngumpulin dari gajinya, fasilitasnya buka, misalkan jualan bala-bala, gehu, nggak jadi masalah. Kan itu tidak ada hal-hal yang memfasilitasi. Tapi misalkan contoh kita hubungkan dengan yang tadi, wisata misalkan. Dapatlah investor si bupati itu. Nah, di situ bupati itu membangunlah infrastruktur di situ. Betul. Nah, di situ dia ngikut, tolong ya untuk ini bagian saya, untuk ini bagian saya, itu yang nggak boleh. Menurut Bapak itu bagaimana ke depan nanti pemimpin seperti itu? Ya bahaya gini kalau dia main seperti itu kan ada dalam tanda kutip ya masyarakat atau ini si bapak ini bupati ini bikin bisnis ini apalagi berhubungan dengan investasi yang dia tarik untuk kepentingan siapa? Kepentingan pribadi. Nah itu yang bahaya karena memanfaatkan fasilitas anggaran. Tapi kebanyakan seperti itu Pak. Nah justru disitulah kita harus pilih-pilih, pintar-pintar memilih. Dia sebagai pengambil kebijakan, dia juga sebagai pemain. Nah itu yang nggak boleh. Karena ujung-ujungnya saya yakin KPK tahu toh. Masyarakat juga akan melihat menilai ya.
Jadi kalau bicara kita ingin menaikkan pertumbuhan apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya di sebuah daerah, itu harus dilepaskan dulu keinginan pribadi, kepentingan pribadi. Ya karena nanti akan akan jadi jebakan Batman bagi bupati itu sendiri sebetulnya. Karena langkah-langkahnya akan selalu nanti diikuti oleh siapa yang menginvestasikan. Tapi mungkin keenakan, Pak. Iya, akan keenakan gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya kena masalah. Jadi kan tapi sekarang nih saya kaitkan juga dengan pilpres sekarang nih kan karena tadi menggunakan alat negara dan segala macam. Nah sekarang keterkaitan dengan pilpres hasil kemarin ini Bapak gimana? Walaupun saya agak menyimpang. Oke, sebenarnya kan memang kelihatan sangat masif ya. Bagaimana misalkan kekuasaan itu bisa digunakan secara optimal sebetulnya untuk menskenariokan ya. Kita lihat misalkan sekarang masih berjalannya pemungutan perhitungan suara, tapi sudah ada yang mengklaim menang karena hanya dilihat data dari quick count gitu ya. Sementara real perhitungannya kan masih dalam proses. Nah itu juga kan tidak ada dari Banwaso apapun gitu ya, yang menjadikan Pak jangan dulu dan enggak dibebaskan. Akhirnya kan si masyarakat jadi polemik ya, menggiring opini pada akhirnya. Jadi mereka itu jadi bikin down ya, bikin down. Belum apa-apa udah declare gagal quick count kita. Tapi kalau kita mau jujur lihat, misalkan perkembangan sekarang juga udah kelihatan ya, dalam proses masih dihitung kok. Nah, apalagi kita nanti bicara ketika di pilkada daerah juga, apakah itu akan seperti itu atau tidak? Apakah seperti itu atau tidak? Saya juga begitu. Nah, kita akan melihat sebetulnya nanti akan kita lihat siapa di belakang itu semua, siapa yang mengusung, siapa apapun itu pasti kan ada indikatornya. Nah dari situ masyarakat sudah tidak bodoh menurut saya. Ketika ada incumbent gitu ya, incumbent siapapun lah yang begitu memaksakan diri misalkan, padahal dari segi track record bermasalah, tapi kukuh gitu kan, itu kan bisa dicari indikasinya apa. Jadi artinya nanti masyarakat jangan sebagai penonton, tapi dia jadi pemain, dikawal. Apapun kalau jadi pemain pasti dihargai dan dihormati. Betul, itu yang paling penting. Ya hanya sebatas ya sudah, yang kalah ya sudah, yang menang juga ya sudah gitu ya. Tapi ini menurut Bapak nih menarik dengan kepemimpinan nanti di Garut. Sejauh mana nanti Garut ke depan setelah nanti kita mau pilkada nih, seperti apa Garut itu mau dibawa kemana? Baik dari pendidikan, aspek budaya, sosial, kemudian hukum juga dan segala macam. Sebetulnya kalau pemimpin yang baik itu akan melaksanakan pekerjaannya atau programnya berdasarkan institusional dan konstitusional. Ya, artinya gini, dalam undang-undang kan sudah jelas ya. Misalkan tentang ekonomi pasal 33 ayat 1 2 3. Terus dari segi misalkan hukum, segi sosial dan lain ini sudah diatur sebenarnya dalam konstitusi. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus bisa memahami itu dengan bentuk implementasinya, program apa yang mau dibangun. Nah, ketika bicara ekonomi, yang paling penting kan masyarakat itu sandang pangan papan aja kan itu penuhi dulu gitu ya. Itu minimal dia pada akhirnya secara ekonomi itu sudah sejahtera. Nah, kalau ekonominya tidak sejahtera ya sekarang kejadiannya politik money politik kan begitu ya. Karena ekonomi ujung-ujungnya gitu. Coba kalau sejahtera mungkin nggak lagi perlu seperti itu. Terus satu hal ke kesehatan ya. Kesehatan itu harus bisa dirasakan oleh semua individu, semua level ya, termasuk pendidikan, termasuk keamanan, itu aja. Karena kalau regulasi secara undang-undang itu oleh presiden, begitu kan sudah lihat. Cuma kita sebagai kepala daerah, bagaimana mana yang dilakukan oleh berdasarkan Perda, ya peraturan daerah, mana yang dari nasional ya, dari pemerintah pusat. Itu tinggal di combine aja sebetulnya. Mana hak seorang bupati apa yang dikerjakan, mana itu tugas dari negara gitu, dari pusat. Tinggal itu aja. Nah yang jadi masalah selama ini, jadi kadang-kadang kita kurang bisa memilih mana ini program pemerintah pusat, mana ini program pemerintah daerah. Harusnya kan bersinergi gitu. Harusnya karena kan dana bagaimanapun kan pasti dikasih di atas ya, di pusat. Nah sementara ketika tidak bisa mengkolaborasi, jadi kesannya masing-masing.
Perda ke sini, nasional ke sini. Jadi tidak kelihatan pertumbuhannya. Harus kolaborasi bagaimana? Tapi menurut Bapak nih tentang birokrasi di Garut, menurut Bapak bagaimana? Masih ribet kalau saya lihat. Contoh yang paling KTP aja yang paling gampang. Itu KTP sampai bikin KTP baru atau mengupdate apapun itu birokrasinya harus kemana-mana. Ketika mohon maaf RT, RW, terus kecamatan, kelurahan apapun itu baru ke situ. Gagal balik lagi ke kampungnya. Contohnya orang Pamupek, modelin KPK ke Garut. Udah bolak-balik, udah jauh, udah ampusnya, luar biasa. Jadi birokrasi Garut masih belum efektif lah. Nanti misalkan menurut Bapak masukan tentang birokrasi Garut. Ya ada istilah reformasi birokrasi, kan ada ya. Secara konseptual. Konseptual reformasi birokrasi tetap pada intinya walaupun ada reformasi birokrasi tetap saja 1 tambah 1 tetap 2. Walaupun ada walaupun ada reformasi juga 1 tambah 1 tetap 2. Tetap dilakukan. Bagaimana itu, Pak? Regulasi kembali. Jadi regulasi dibikin gini, peraturan dibikin untuk dilanggar. Kan ada tuh konsep seperti itu. Jadi kalau bisa aturan itu jangan terlalu rigid. Udah yang bisa dipahami, tahu konsekuensi, punishment and rewardnya harus jelas gitu. Dan harus dicontohkan sama pemimpinnya. Terus begitu. Dan nanti ke anak buahnya, ke dinas-dinasnya. Harus suatu saat ya kita investigasi mendadak gitu ya. Setiap dinas kan bisa begitu. Jadi kelihatan. Jadi bupati itu jangan diam, hanya sebatas wah ini ada kontribusi buat saya. Maksudnya gini, kontribusi buat bupati teh ada setoran. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ketika ada setoran ya pasti nggak bakal diotak-atik. Itu kan sudah terbentuknya dari lama sekali. Betul. Jadi turun temurun. Menurut Bapak nih ke depan nanti bupati apakah akan mau Bapak sebagai calon akan dikat atau akan turun temurun? Kalau saya ya itu kan sesuatu yang prinsip ya. Ketika orang bermain-main dalam aturan, dalam kebijakan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain itu memang sudah keluar ya dari aturan. Ya kita harus berani tegas. Harus berani tegas. Walaupun di belakang Bapak itu menolak. Itu konsekuensi seorang pemimpin sebetulnya. Kalau saya, karena kan ketika jadi pemimpin saya tidak akan menyengsarakannya artinya, tapi akan meluruskan yang benar begini gitu. Dan saya yakin di Garut masih banyak orang-orang yang bagus lah gitu ya. Itu mah oknum lah. Saya yakin sekitar 20% lah. Sisanya ada orang-orang yang ingin lebih baik ke depan. Itu aja. Oke Pak, statement closing dari Bapak tentang esensi hari ini. Jadi ketika kita bicara desa wisata, intinya kepala desa terutama, terus di situ mungkin ada BUMDes, itu harus paham potensi apa yang bisa dikembangkan di sana dan ada keinginan untuk membangun sesuatu dengan menggunakan dana yang ada aja dulu gitu ya, minimal infrastruktur. Sisanya nanti peranannya koordinasi dengan dinas wisata, dinas desa, bahkan mungkin ke badan investasi daerah untuk mencari investor. Setelah itu ya laksanakan sesuai dengan aturan mainnya. Ya, yang selanjutnya adalah bisa mengoptimalisasi sumber daya manusia, terutama anak-anak muda. Kita rangkul mereka balik ke kampungnya untuk membangun wisata dan mungkin tadi ada badan usaha milik desa. Dan itu tidak sulit Mas, karena para sarjana itu juga ketika pulang kampung susahnya apa? Nggak ada yang bisa dikerjain. Tapi kalau difasilitasi, insya Allah ya. Yang untuk pemimpin Garut adalah satu hal, harus punya integritas, punya wawasan, punya awareness, yang paling penting beriman dan bertakwa. Saya punya akhlak dan etika yang baik. Itu aja. Siapapun itu ya kita lihat nanti ya, secara konsentrasi seperti apa. Gitu. Oke. Terima kasih atas statement closing dari Bapak. Kita petik dari statementnya, membangun desa wisata itu semua stakeholder harus berperan. Kemudian juga pemimpin harus mempunyai attitude yang baik sehingga nanti ke depan menghasilkan pemimpin yang baik pula. Saya bertugas dari Sugiarto dan di depan saya narasumber Pak Dr. Indra Firmansyah. Terima kasih atas kehadirannya. Berarti kita bisa bertemu kembali dengan tema yang lain ya. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.